Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di ibadah online Rock Ambassador. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita. Baiklah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan bersama-sama yaitu ibadah online di Rock Ambassador. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwasanya Tuhan Engkau sungguh baik dan teramat sangat baik bagi setiap kami. Kasih setiamu, anugerahmu bagi kami sungguh-sungguh luar biasa. Terlebih kami juga percaya dan berterima kasih berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat sukacita, keselamatan, berkat jasmani, berkat rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah online hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin, menyertai, memberkati. Dan melalui ibadah online ini juga menjadi berkat bagi jemaat-Mu, terlebih juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah online ini juga mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami juga bersyukur dan Tuhan sudah memberkati juga semua teman-teman kami sepelayanan yang melayani dalam ibadah online ini, juga setiap peralatan yang sudah kami boleh pakai, Tuhan berkati semua, dan biarlah semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Gloria. Sama-sama kita katakan. kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Segala puji bagi-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria,
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah kau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, dan kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga kau Tuhan, dan berharga. Sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Segenap hatimu katakan sungguh besar, sungguh besar Engkau. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau bagiku.
segenap hati memujimu, meninggikanmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sama-sama katakan sungguh besar. Engkau sungguh besar Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan. Engkau Tuhan, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersama denganmu Tuhan. Kami sungguh menikmati setiap keberadaan kami denganmu. Biar saat ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan hati kami, berbicara pada setiap kami Tuhan. Melemahkan setiap yang lemah, memberi kekuatan baru untuk setiap umat-Mu. Berkati firman-Mu malam ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, apa kabar? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini. Kita percaya, kita berdoa, dan biarlah sungguh-sungguh hari ini kita mengalami atau dapat melihat bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semua. Berapa waktu yang lalu di dalam acara kenegaraan, Presiden Jokowi itu memberikan beberapa penghargaan kepada beberapa puluh orang tokoh, dan yang menarik di situ ada dua nama yang mendapatkan penghargaan, yaitu yang bernama Fadlizon dan Fachri Hamzah. Dua nama yang tentu saja bagi kita bukan nama yang asing atau nama yang aneh. Sudah sering kita dengar mereka di media, walaupun sebenarnya kita tidak kenal, tapi sudah sering kita dengar. Dan konon kabarnya, kedua tokoh ini adalah tokoh yang kontroversial dan seringkali menjadi bully atau menjadi tokoh yang tidak kita sukai, khususnya bagi Anda-Anda yang saudara-saudara yang pendukung Presiden Jokowi. Nah, memang yang jadi pertanyaan yang menarik adalah kenapa dua orang ini mendapatkan penghargaan, padahal bukankah kita semua tahu bahwa kedua tokoh ini adalah seringkali di dalam berbagai acara itu mereka adalah pengkritik, bahkan cenderung ya begitulah ya nadanya kepada Presiden Jokowi. Tidak pernah memuji, tidak pernah menyatakan hal yang positif, selalu melihat atau selalu menyampaikan hal-hal yang negatif, bahkan buruk tentang Presiden Jokowi. Tapi yang pertanyaan, kenapa mereka justru mendapatkan penghargaan? Nah, terlepas dari bagaimana
karakter atau bagaimana perilaku kedua orang ini kan bukan itu yang menjadi fokus saya hari ini. Yang kita perlu perhatikan begini, yaitu bahwa menurut Presiden Jokowi, kedua orang ini layak. Melalui kajian, melalui penelitian yang cukup, bukan penelitian yang tergopoh-gopoh, tapi penelitian yang mendalam, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kedua orang ini tuh layak, pantas tuh mendapatkan penghargaan. Layak, pantas. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Tetapi begini, kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang taat, kita harus percaya kepada pemerintahan kita. Sehingga ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa kedua orang ini pantas, layak mendapatkan penghargaan, kita harus percaya itu. Entah apa di balik itu kita tidak tahu. Yang jelas kita harus tahu bahwa ternyata ada orang yang selama ini di dalam pandangan kita atau berita yang kita dengar di dalam kelompok kita, itu dua tokoh yang tidak baik, negatif, tapi ternyata di balik itu, mereka itu ada yang baik di sana. Bahkan layak mendapatkan penghargaan. Artinya bahwa kedua orang ini kan lebih baik dari rata-rata kita yang seringkali mengkritik mereka berdua ini. Dan memang buktinya bahwa mereka terpilih jadi anggota dewan, yang menunjukkan bahwa walaupun di mata kita mereka itu buruk, di mata orang lain, pendukung-pendukungnya mereka itu adalah tokoh. Bahkan mungkin bisa dianggap sebagai pahlawan, mungkin bisa dianggap sebagai sosok yang menjadi panutan dan sebagainya. Nah, apa yang menarik dari kisah ini yang perlu kita perhatikan? Yang menarik adalah begini, saudara. Firman Tuhan itu berkata kepada kita begini, saya bacakan di dalam Matius 5 ayat 44. Dia katakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini pandangan Alkitab. Di mana di dunia yang namanya musuh itu, orang yang tidak suka kepada kita, orang yang menyerang kita itu harus dihancurkan. Itu harus dilawan. Itu harus kalau bisa dibinasakan dan hilang dari depan kita, hilang dari dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab mengajarkan justru musuh, orang yang tidak ada gunanya ini, boleh dikata begitu, itu harus dikasihi menurut firman Tuhan. Kenapa, saudara? Di sini kita belajar satu hal begini, yaitu bahwa yang namanya musuh, yang namanya orang yang tidak suka kepada kita, apakah itu berarti orang itu salah? Apakah berarti orang itu buruk dalam arti tidak ada gunanya dan tidak ada manfaat sehingga harus dihancurkan, dibinasakan? Ternyata Alkitab tidak sependapat dengan hal seperti begitu. Malahan firman Tuhan berkata, kasihi mereka dan berdoalah. Mungkin kita berkata, Pak, tapi orang ini menganiaya saya, merugikan saya. Orang ini telah melakukan sesuatu yang saya tidak dapat manfaat apapun. Betulkah seperti begitu? Alkitab berkata bahkan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Loh, kenapa bisa begitu? Saudara, di dalam Alkitab kita menemukan banyak kisah, banyak kejadian yang dialami. Bahkan boleh dikatakan hampir semua tokoh Alkitab itu mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip itu negatif. Hal-hal yang merugikan mereka. Tetapi bagaimana? Apa yang diajarkan Alkitab? Kita melihat contoh seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf ini, dia adalah anak yang baik sebetulnya. Bahkan dia anak kesayangan favorit dari orang tuanya. Namun kemudian Yusuf ini tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Tentu tidak disukai ini kan bukan sesuatu yang baik buat Yusuf. Itu adalah satu tekanan. Itu adalah satu hal yang sikap yang membuat Yusuf tidak nyaman. Tentu saja bukannya tidak nyaman. Bahkan akhirnya Yusuf mengalami kerugian besar. Bagaimana tidak? Yusuf yang tidak salah apa-apa tahu-tahu dijual sebagai budak. Dan kita tahu bagaimana ceritanya Yusuf kemudian mengalami sudah jadi budak. Kemudian difitnah dan dia masuk penjara selama 13 tahun. Suatu waktu yang tidak singkat. Selama dari usia 17 tahun sampai
usia 30 tahun dia ada di Mesir. Bukan sebagai orang merdeka, bukan sebagai orang yang mengalami kenyamanan hidup. Bukan sebagai orang yang bisa menikmati hidup, menikmati kemerdekaan, tidak. Tapi sebagai budak, bahkan sebagai tahanan. Tapi apa yang terjadi? Dan di sini kita melihat bagaimana sikap, respon, reaksi dari saudara-saudaranya. Saudara-saudara semua berpikir, kalau kita baca di Kejadian 50 ketika ayahnya sudah mati, saudara-saudara berkata, wah pasti Yusuf mendendam kepada kita. Saudara, dunia itu memang begitu. Kalau kita mengalami diperlakukan negatif, kita dirugikan, maka reaksi kita tentu saja haruslah menganggap itu sebagai suatu hal yang harus dilawan. Dunia mengajarkan kepada kita, kalau kita satu hari dirugikan, kita dibuat menderita karena perlakuan orang lain, maka dunia mengajarkan kita harus mendendam kepada orang yang telah melakukan hal itu. Dan itu yang ada di dalam pandangan saudara-saudara Yusuf. Mereka berpikir pastilah, tentulah Yusuf mendendam kepada kita. Tetapi coba lihat saudara, seorang tokoh yang diajarkan Alkitab tidak melihat itu sebagai sesuatu hal yang merugikan. Bahkan Yusuf berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 18, Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Ya, kamu telah merancangkan malah, merencanakan, selalu mencari alasan untuk merugikan saya. Mereka-rekan yang jahat, supaya ujungnya supaya saya hilang, mati. Tetapi dikatakan Allah mengubahnya, ya. Tapi Allah mereka-rekakannya itu menjadi sebuah kebaikan. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Dan banyak tokoh yang lain di dalam Alkitab, nanti kita akan lihat bagaimana kalau di dalam dunia kita mengalami sebuah perlakuan yang membuat kita rugi, itu harus dilawan. Dan kita harus mengalahkan yang merugikan kita itu. Kita harus membuat dia hancur, kalau perlu binasa. Karena memang merugikan. Tetapi di dalam pandangan firman Tuhan, apa yang dialami ini yang dalam tanda kutip tadi negatif, oleh Allah, itu dikatakan diubah. Atau di dalam rancangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, master plan Allah, itu tidak ada satu kejadian pun yang mendatangkan kerugian sebetulnya bagi kita. Bagi orang-orang, makanya kita kenal satu ayat di dalam Roma 8:28. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi orang yang mengasihi Allah. Di sini kita melihat bahwa di dalam pandangan Tuhan, tidak ada satu kejadian, tidak ada satu kondisi yang membuat kita itu akan mengalami yang namanya kerugian. Tidak ada. Semuanya itu kalau misalnya kita misalnya membuat sebuah rencana, membuat sebuah katakanlah proyek begitu, dan kita membuat urutan-urutan rencana apa yang akan dikerjakan. Nah, tentu saja yang namanya urutan-urutan rencana kerja kita ini, semua yang rencana itu tentu untuk menghasilkan sebuah tujuan, hasil. Misalnya saya ingin membangun sebuah rumah atau apalah, maka saya akan menyusun program kerja tentu saja, ya. Saya menyusun time schedule, ya, rencana kerja dari waktu ke waktu. Mungkin mendatangkan alat, mendatangkan tenaga kerja, mendatangkan bahan dan sebagainya. Semua itu dibuat, semua itu disusun. Tidak ada satupun bagian di sini ya rencana yang akan menghancurkan pekerjaan ini. Tentu tidak mungkin. Tentu tidak mungkin dalam rencana saya akan datangkan bom ketika sedang setengah jalan dibom supaya hancur lagi, mulai lagi. Tentu tidak mungkin ada yang seperti begitu. Oh, saya mengundang teroris datang, merusak, tembakin semua pengerja supaya kacau. Tentu tidak mungkin ada yang seperti begitu. Yang saya kerjakan mungkin kadang-kadang seperti misalnya begini. Tanah digali, dicungkil, dibuangin, dan sebagainya.
itu mungkin bisa sesaat kelihatannya itu mendatangkan kekacauan. Waduh, tanah bagus bos kok dibongkar, dibuang lagi. Tapi itu adalah bagian daripada rencana yang kalau kita ngikuti, akhirnya satu hari sesuai dengan schedule-nya, bangunan yang kita harapkan itu terwujud. Nah, di dalam pandangan Tuhan atau di dalam rencana Tuhan, dengarkan. Tidak ada satu kejadian bahkan detail pun yang terjadi dalam kehidupan kita yang luput daripada rancangan Tuhan. Tidak ada satu kejadian pun, mungkin kita berkata, tapi aku ngalami begini. Memang kadang-kadang dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan. Mungkin kita kehilangan sesuatu karena mungkin kita ditipu, atau mungkin karena kita rugi, atau mungkin karena kita teledor juga. Tapi percayalah, bahwa semuanya itu merupakan master plan Allah. Yang kalau kita ikuti, yang sering kali jadi masalah adalah kita quit dari situ. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Lalu kita mulai membuat rancangan kita sendiri, yang justru malah mengacaukan. Tapi kalau kita ngikuti time schedule-nya Allah, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, seperti Yusuf 13 tahun. Akhirnya itu akan jadi. Dan Yusuf berkata, kalau di dalam pandangan dunia yang seperti begini memang mereka-rekakan yang jahat. Tapi di mata Tuhan, ini untuk kebaikan. Ada tujuannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak tahu hari ini mungkin saudara sedang mengalami sesuatu. Ya kita tahulah, di masa pandemi corona seperti begini, ya tentu ada yang mengalami kerugian. Ada yang mengalami kemerosotan, kehilangan order, kehilangan pelanggan, kehilangan segala macam, kehilangan. Mungkin orang yang Anda percaya juga hilang dan sebagainya. Tapi saya percaya dan kita harus percaya bahwa kalau kita ini sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, tidak akan pernah ada satu kejadian yang buruk menimpa. Yang harus kita lakukan adalah kita ikuti iramanya Tuhan. Kita ikuti rancangan Tuhan ini sampai kemana. Dan kita akan lihat ketika waktunya tiba, waktunya selesai, kita akan lihat, wow, saya tidak berpikir bahwa akan jadi seperti begini. Nah mungkin saudara kan pernah bertanya begini, Bapak ini ngomong kok enak ya? Apa pernah ngalami? Saya kasih tahu saudara, saya tidak asal ngomong, saya juga ngalami hal yang sama sebetulnya di masa-masa yang lalu. Bagaimana saya pernah dirugikan, bagaimana nama baik saya itu dicemarkan begitu. Ya, saya difitnah dan sebagainya. Nah, untungnya saya melihat di balik ini semua, saya tidak berjalan sendiri. Di balik ini semua ada tangan Tuhan yang sedang merancang. Ya, ada lagu yang sedang merendah. Ya, direndah, di apa itu? Ya, dilakukan sesuatu. Yang ujungnya itu akan kita melihat satu mata rantai yang indah, yang pada waktunya itu kita baru sadar, di balik ini semua, kalau bukan tangan Tuhan, tidak mungkin. Saudara, saya bersyukur bahwa di masa pandemi COVID ini, ya saya percaya setiap orang diproses oleh Tuhan. Tetapi saya dapat melihat campur tangan Tuhan yang justru luar biasa dalam kehidupan saya, karena ini adalah suatu proses dari masa lalu. Nah mungkin ya kita kembali kepada 2 tokoh tadi itu. Mungkin dalam pandangan umum, kedua tokoh tadi ini, Fakhri Hamzah dan Fadlizon ini, wah buruk lah. Tetapi justru mungkin Presiden Jokowi melihat ini adalah berkat. Kedua orang ini membuat dia menjadi katakanlah semacam kontrol begitu. Sehingga kita tahu ya, sehebat apapun orang, kadang-kadang kalau punya kekuasaan, itu bisa melenceng loh. Ya mungkin kita tahu Presiden kita baik, tapi kita tidak tahu. Saya pun kalau misalnya diberi kekuasaan, belum tentu saya masih tetap dengan karakter saya. Bisa saya menjadi pribadi yang wah kelihatan aslinya begitu. Tapi adanya orang yang mengontrol, adanya orang yang katakanlah itu menjadi seperti bagi Paulus itu duri di dalam daging.
Itu menjadi sebuah berkat tersembunyi yang membuat selalu orang itu ada di atas track, ada di atas rel, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, saudara, saya tidak tahu hari-hari ini ada enggak yang seperti begini dalam hidup saudara? Nah, bagaimana kita memaknai hal seperti begini? Bagaimana kita bisa melihat adakah sesuatu di balik ini? Ini sebuah keputusan sebetulnya. Bukan sekedar sebuah tindakan emosional. Bukan sekedar sebuah, katakanlah kita sugesti diri kita. Oh, enggak apa-apa. Tidak, saudara. Kita harus percaya dan melihat bahwa ada tangan Tuhan di balik ini semua yang sedang mengerjakan. Dan saudara, ini kita dapat melihat di dalam banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab, di mana mereka semua yang dipakai Tuhan itu mengalami sesuatu. Justru ada satu tokoh yang menurut saya justru malah tidak mengalami apapun. Justru tidak mengalami, katakanlah, semacam tekanan. Tidak mengalami yang namanya tantangan. Tidak ada tokoh yang melawan dia yang namanya Salomo. Kita tahu orang ini adalah satu raja yang, kalau kita baca dari Alkitab, dia adalah tokoh yang luar biasa. Begitu hebat, begitu berhikmat, begitu, bahkan firman Tuhan berkata setelah dia tidak ada lagi raja lebih hebat daripada orang ini. Di dalam sepanjang pemerintahnya tidak ada yang, katakanlah, menjadi duri dalam daging buat dia. Tidak ada orang yang mengkoreksi, mengkritiki dia. Bahkan seluruh dunia orang datang memuji-muji dia. Dikatakan dalam firman Tuhan, oh, seluruh dunia berikhtiar untuk datang mendengar hikmatnya. Mungkin kalau hidup zaman sekarang, mungkin saya juga ingin pergi itu mendengar hikmatnya dia, ya. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat sampai akhir hidupnya apa yang terjadi. Di masa tuanya, dia terpleset. Lalu kemudian dia jadi penyembah berhala. Dia jauh dari Tuhan, dan saya tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Ini contoh sederhana. Sehingga, saudara, sekali lagi, hari-hari ini mungkin kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin bahkan saudara berkata, saya mengalami yang betul-betul negatif, Pak. Orang itu memang luar biasa, orang itu keterlaluan. Saudara, mau negatif seperti apapun, mau orang jahat seperti apapun, itu semua mereka itu dalam kontrolnya Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Mau dia nanti bagaimana nasibnya, kita tidak usah pikirkan itu. Yang cuma kita pikirkan adalah di balik ini semua ada tangan Tuhan sedang bekerja. Mungkin ada orang tidak bayar saudara, piutang saudara tidak cair. Bahkan mungkin ada orang melarikan uang saudara. Kita katakan orang itu Pak jahat sekali, Pak, dan sebagainya. Udahlah, kita harus percayakan itu ke dalam tangan Tuhan. Saya juga ngalami, saudara. Uang saya cukup banyak dibawa lari orang sudah berapa tahun yang lalu. Tapi sudahlah, saya lupakan. Ya, kalau Tuhan mau kembalikan, gampang banget kok Tuhan kembalikan itu. Ya, buktinya hari ini saya masih baik-baik saja. Saya tidak kekurangan apapun. Karena saya percaya bahwa sementara yang Tuhan sedang fokus adalah membangun diri saya ini, supaya semakin cemerlang berkenan kepada Tuhan. Jadi biarlah saudara kita melihat beberapa contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana sesungguhnya tidak ada satu tokoh itu pun yang dipakai Tuhan itu yang hidupnya mulus sebetulnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, tokoh panutan kita, itu mati di kayu salib. Tapi apa yang terjadi? Allah sangat meninggikan dia. Jadi hari-hari sekali lagi saudara, saya mendorong saudara, tidak ada yang negatif dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang buruk di dalam kehidupan kita. Mungkin secara dunia itu buruk, tetapi perhatikan, saudara, firman Tuhan berkata, kamu manusia mereka-reka yang jahat, tapi Allah merubah menjadi kebaikan. Haleluya. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita melihat, tetap percaya, dan nantikan bagaimana Tuhan menyelesaikan apa yang kita alami, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang mengasihi kami semua, hamba berdoa buat semua saudaraku yang ada di rumah, mereka yang mendengarkan acara ini, yang mengikuti ibadah
pada saat ini. Hamba berdoa supaya Roh Kudus datang menolong kami, membuka mata rohani kami untuk melihat, mengerti, mengalami. Dan kami bersyukur karena setiap hal yang kami alami. Sehingga dalam kehidupan kami, kami dapat melihat kepenuhan Kristus itu. Rencana Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga selalu hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Yang mempermuliakan Allah. Mungkin secara pandangan kami, secara kasat mata, semuanya tidak baik. Semuanya buruk. Tapi kami mau percaya, berharap di dalam alam rohani, di balik ini semua yang tidak kelihatan, tangan Tuhan sedang bekerja, menolong kami. Sehingga satu hari kami dapat melihat, benar, Tuhan merancangkan yang baik. Karena kami tahu, masa depan kami sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang boleh menyampaikan dan menguatkan kita semua lewat firman-Nya. Nah, saat ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengar beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah online service. Berikutnya, setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 5 sore ada Voice of Hope. Kemudian setiap hari ada renungan harian Kingsword. Nah, saudara dapat ikuti semuanya itu lewat YouTube, Facebook, maupun Instagram Rock Ambassador. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa menabur di ladangnya untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini lewat rekening yang telah tertera di bawah ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan lupa kita akan jumpa lagi di ibadah online service Ambassador hari Sabtu mendatang. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin.